Sahabatku di dalam Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar. Tuhan telah melakukan perkara ajaib. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Pujian ini memberi sukacita kepada kita bahwa Yesus yang mati, Dia hidup kembali. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami lapar dan haus akan firman-Mu. Dan karena itu puaskanlah kami saat ini dengan kebenaran firman. Mampukan kami menemukan kebenaran firman dan melakukan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada, hamba tumpangkan tangan biar Engkau berkati. Dan firman Tuhan betul-betul menjadi berkat dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 2a. Begini dikatakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah melihat dengan bijaksana. Bagian firman ini memberitahukan bahwa pada hari pertama minggu itu, hal ini menunjuk pada hari Minggu. Sebab Yesus mati pada hari Jumat dan Dia bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ayat 1. Kenapa pergi ke kubur pagi-pagi benar, hari masih gelap? Hal ini dimaksud supaya masih sedikit orang yang beraktivitas, supaya tidak dilihat orang. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi karena masih diliputi dengan ketakutan melihat Yesus yang disiksa dan dibunuh. Maria Magdalena pergi ke kubur. Penginjil Yohanes tidak memberitahukan dengan siapa ia pergi. Tetapi dalam ayat 2b dari Yohanes pasal 20 ini menggunakan kata kami. Itu berarti Maria tidak sendiri. Penginjil Matius memberitahukan bahwa yang pergi ke kubur adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Matius 28 ayat 1. Penginjil Markus mengkisahkan yang pergi ke kubur adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus,
dan Salome. Markus 16 ayat 1 dan 2. Juga penginjil Lukas memberitahukan yang pergi ke kubur adalah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama-sama mereka. Injil Lukas pasal 24 ayat 10. Artinya bukan hanya satu orang yang pergi ke kubur, tetapi lebih dari satu orang. Ketika tiba di kubur, Maria Magdalena melihat batu penutup kubur telah terbuka. Mayat Yesus tidak ada. Ia langsung berlari-lari dan menyampaikan kepada Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, menunjuk kepada Yohanes ayat 2a. Melihat dan menyaksikan langsung apa yang terjadi di kubur Yesus membuat Maria Magdalena mengambil keputusan untuk bertindak cepat dan tepat memberitahukan kepada orang yang tepat, yaitu murid Yesus. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dari bagian firman ini diajarkan kepada kita bahwa pertama, hendaklah rasa cinta, kasih, dan penghormatan kita kepada Tuhan tetap dinyatakan. Sekalipun berada di tengah ketakutan, Maria Magdalena tetap pergi ke kubur Yesus. Itulah tanda kasih yang mendalam kepada Tuhan, tidak dapat dibatasi oleh kubur. Tanda cinta, kasih, penghormatan seperti itulah yang hendaknya dinyatakan kepada sesama dalam hubungan suami istri, orang tua, dan anak. Kedua, melihat dan menyaksikan suatu peristiwa harus dibarengi dengan hati yang bijak, seperti tema renungan ini, melihat dengan bijaksana. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dan akhirnya menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga berita yang disampaikan menyesatkan banyak orang, apalagi di tengah dunia di mana sistem informasi begitu cepat. Kita harus mampu memilah dan memilih informasi yang benar dan membangun. Ketiga, di perayaan Paskah ini hendaklah kita memiliki semangat untuk bangkit, bertindak cepat dan tepat, memberitakan kepada dunia bahwa batu penutup kubur telah terbuka. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, seperti pujian tadi. Memberitakan tentang Yesus yang bangkit, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi melalui karya nyata di bidang kita masing-masing, agar Yesus yang bangkit dipuji dan dimuliakan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman tentang kubur kosong, tentang kebangkitan Kristus, memberi semangat baru bagi kami, supaya kami mau bangkit dan berkarya di hidup ini, sehingga karya yang dikaryakan datangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu, diberkatilah semua yang beribadah kepadamu, keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun berada. Biar Engkau yang menjamah, Engkau yang lawati dengan kuasamu, supaya semua diberi semangat baru, diberi pengharapan baru, dan diberi komitmen yang baru untuk hidup, bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi terutama untuk kepentingan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga lindungi setiap kami yang mau beraktivitas, biar ada dalam perlindungan kuasa Tuhan, terhindar dari celaka, terhindar dari musibah, semua dilancarkan dan disukseskan. Yang bersyukur karena ulang tahun pribadi atau perkawinan diberkati Tuhan, atau juga sukses dalam segala karya, biar semua diberkati. Semua syukur dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga yang persatukan kami dari tengah keragaman dan perbedaan. Dan Tuhan yang berkati semua yang berjuang untuk berkarya. Tuhan beri semangat baru dan sukses. Tuhan dimuliakan. Ini doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan mengasihi saudara bersama keluarga yang menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Trims.